Harap gunakan headset demi kenyamanan membaca. Hancur. Bab 30. Aku melihat, lebih tepatnya menatap Via saat ia sedang bernyanyi. Memang tidak tampak lagi keceriaan Via yang biasa. Lagu yang dinyanyikan Via terasa begitu sesak di dadaku. Rasanya sebagian jiwaku ingin memberontak dari dalam tubuhku, dan pergi untuk memeluk Via. Dan saat aku melihat Via sampai menangis di atas panggung, rasanya justru sakit. Dadaku serasa mengecil saking sesaknya. Namun aku hanya terus menatapnya saat Via bersama anak-anak bandnya turun dari panggung, dan setelah beres-beres perlengkapan mereka pun segera keluar. Aku juga sempat mendengar Via pamit kepada yang lain ingin ke kantin, karena sudah ditunggu oleh Sally dan yang lain. Untung Via tidak melihatku di sini, pikirku. Lu pikir lu bisa ngilang gitu aja tanpa ketahuan gue, bro? Seru Gilang tiba-tiba di belakangku, hingga membuatku terkejut. Lu mau sampai kapan ngabur gini, Nyet? Tanya Gilang kepadaku, sementara aku hanya terdiam. Lu juga pasti dengarkan lagu tadi? Lu juga tahu kan maknanya dari lagu itu? Tanyanya lagi. Mau sampai kapan lu kayak gini? Terus ngabur gini? Ini bukan salah Livia, bro, lu jangan nyiksa dia lebih lama lagi, seru Gilang yang mulai tinggi nadanya. Tenang aja bro, ini penampilan gue yang pertama dan yang terakhir spesial buat dia bro, jawabku pelan, sambil melihat ke arah Gilang. Terakhir? Maksud lo? Tanya Gilang lagi. Gue mau pindah bro, gue sudah sign kuliah gue di Jerman. Sesuai yang ditawarin om gue waktu lebaran kemarin, buat ikut dia ke sana. Sorry bro gue ngabarin lupa sekarang, jawabku santai. Anjir? Serius lu Nyet? Gilang sangat terkejut. Lu mau lepasin gitu aja Livia? Lu gila ya abis lu lamar terus lu tinggalin? Gilang mulai emosi. Ini buat kebaikan Livia juga bro, kalau gak ada gue kan, dia gak perlu ngelawan kehendak bokapnya, jawabku lagi. Wih, bilang aja lu cemen. Lu pikir Livia mau dinikahin sama orang lain selain sama lu? Pikir dong pakai otak. Sentak Gilang. Saat itu terdengar riuh suara para penonton saat pembawa acara kembali memperkenalkan sebuah nama band berikutnya untuk segera tampil. Dan aku melihat Ricky sudah memberi signal kepadaku untuk segera naik panggung. Lu boleh anggap gue cemen atau apalah terserah lu bro, ini udah keputusan gue lang. Momen saat ngeliat Via ciuman di depan mata gue bener-bener nikmare banget buat gue, jawabku menahan emosiku. Gak bakal gue lupain sakitnya saat ngeliat tuh bangsat nyiumin sama grepe-grepe Via di depan gue. Dan itu gue lihat 2 kali lang. Sekali aja udah nyakitin gue banget, tapi ini ampe 2 kali gue mesti ngeliat Via dicium sama si Gunawan. Dan gue swat, Via gak ada usaha apapun buat menghindar atau apalah. Jelasku lebih lanjut. Dan saat Gilang hendak membantah lagi apa yang kukatakan, aku pun segera memotongnya. Dan yang paling bikin gue sakit hati, dia udah bohong sama gue kalau gue cowok pertama dia lang. Dia udah nganggep gue goblok dan polos lang. Seruku menjadi emosi. Galang, udah cukup bro, sorry bro gue udah mesti perform dulu, jawabku yang langsung meninggalkan Gilang. Sandi, teriak Gilang namun tidak kuhiraukan. Shit! Seru Gilang. Gilang langsung mengambil HP-nya kemudian menghubungi seseorang. Rob, cepat lu bawa Livia sama yang lain ke pentas musik sekarang, lu mesti lihat siapa yang pentas sekarang. Seru Gilang di telp yang sedang berbicara kepada Robi. Itu bukannya si Sandi? Tanya seseorang di antara para penonton. Jadi anak band sekarang dia? Tanya seseorang yang lain. Suara riuh mulai menggema saat hampir sebagian mengenali Sandi, banyak pula yang meragukan dia bisa nyanyi karena tidak pernah seorang pun yang melihat dia bernyanyi sebelumnya. Saat itu setelah menerima telepon dari Gilang, Robi dan yang lain terutama Livia segera berlari mendekati panggung pentas musik. Sandi, desis Livia bagaikan melihat hantu. Dia pun segera berlari cepat melewati Robi. Livia! Tunggu dulu, seru Robi. Saat itu intro musik sudah mulai mengalun. Sandi pun sudah bersiap-siap memulai lagunya. Di dalam hati terukir satu cinta. Cinta tulus suci kepadamu. Di jiwa ini, hanya ada namamu. Larut di hitam putih hidup ini.
Livia langsung menghentikan langkahnya saat Sandi mulai bernyanyi, dan tersenyum mendengar lirik awal lagu yang dinyanyikan Sandi, dan terutama saat menyadari tatapan Sandi dan jarinya, yang menunjuk kepadanya saat mulai bernyanyi. Disusul oleh Robi dan yang lain yang terkejut melihat Sandi sedang bernyanyi. Tetapi, ternyata cinta adalah misteri yang tak pernah kupahami. Peluklah tubuhku, menangislah di dadaku. Karena malam ini kau tak lagi kumiliki, air mata ini akan jadi satu saksi perpisahan ini menghancurkan hati. Livia langsung mendekap mulutnya seakan tidak percaya akan pendengarannya. Bulir air matanya mulai mengalir deras, badannya pun bergetar menahan gejolak emosi. Di dalam hati, di relung jiwa ini tergores kepedihan yang abadi. Oh Tuhan, ternyata cinta adalah misteri yang tak pernah kupahami. Peluklah tubuhku, menangislah di dadaku. Karena malam ini kau tak lagi kumiliki, air mata ini akan jadi satu saksi perpisahan ini menghancurkan hati. Perpisahan ini hancurkan hatimu, hancurkan hatiku. Dan saat lirik terakhir dinyanyikan oleh Sandi, gemuruh sorak-sorai langsung membahana. Mereka tidak menyangka suara Sandi jika sedang bernyanyi pun, ternyata sungguh mirip dengan sang maestro aslinya, Ari Lasso. Namun di saat itu pula lah, tubuh Livia limbung dan ambruk terjatuh tak sadarkan diri, yang membuat Robi dan yang lainnya terkejut dan panik. Dan secepat itu pula sang penyanyi sudah menghilang dari atas panggung. Suasana di ruang UKS kampus cukup tenang. Terdapat beberapa orang yang sedang menunggu seorang gadis yang sedang terbaring tidak sadarkan diri. Semua diam membisu melihat kejadian tadi, dan mereka sungguh tidak menduga akan seperti ini akhir dari kisah unik dan romantis dari mereka berdua. Saat perlahan Livia mulai bergerak dan matanya mulai membuka sedikit demi sedikit, Sally dan Mary segera datang menghampirinya. Sally? Mary, di mana gue nih? Tanyanya berusaha untuk duduk namun segera ditahan oleh Sally dan Mary agar Livia tetap berbaring dulu. Ini di UKS Cin, lu gak apa-apa say? Tanya Sally. Gue gak apa-apa kok Sel, emang kenapa gue? Tanya Livia dengan wajah cerianya. Livia sayang, lu ini lagi ngomong sama sahabat-sahabat lu ya, garis bawah sahabat, cetus Mary. Gak perlu lu pura-pura ceria di hadapan kita sayang, kita ada di sini semua itu buat lu, lanjutnya. Wajah ceria Livia yang penuh kepura-puraan itu pun langsung berganti dengan wajah datar tanpa ekspresi, dan hanya tersenyum lelah. Maaf ya saya udah bikin lu khawatir, jawab Livia sambil meremas tangan Mary. Mary hanya tersenyum dan menggeleng. Kemudian ada seorang pria yang datang mendekat ke arah Livia. Kapan Ji? Kok kakak bisa ada di sini? Tanya Livia keheranan. Gue yang ngabarin kakak lu Liv, jawab Robi. Terus Sandi di mana Mer? Tanya Livia kepada Mary. Mary pun menoleh ke arah Gilang yang sedang duduk dengan wajah penuh amarah. Sorry Liv, si goblok udah gak tahu lagi kemana. Gue gak bisa nyegah dia pergi waktu dia turun dari panggung, jawab Gilang. Dan sorry gue mau kasih kabar gak enak lagi buat lu Liv, lanjutnya yang langsung diprotes Mary dan Sally. Gak apa-apa Sel. Mer, kayaknya gue udah kebal sama kabar buruk sebulan ini yang gue dapet cuma kabar buruk terus, jadi udah biasa sekarang, jawab Livia. Lislang, lu ada kabar apa? Desak Livia. Si goblok itu, mau pindah ke Jerman live kuliah di sana, ikut sama omnya di sana, jawab Gilang dengan berat hati. Ternyata pas lebaran kemarin, omnya nawarin dia buat kuliah di Jerman di univ tempat bokapnya kuliah dulu. Untuk biaya, omnya udah nawarin buat nanggung. Bokapnya juga udah nyaranin dia untuk terima tawaran omnya itu, lanjutnya. Dek, Jerman? Itu artinya tidak ada harapan lagi aku bisa balik sama Sandi? Berbagai pikiran begitu berkecamuk di kepala Livia. Namun di saat dirinya benar-benar hancur, air matanya kali ini bahkan sama sekali tidak keluar. Wajah Livia pun tampak hampa tanpa ekspresi dan hasrat. Yah, kalau itu pilihan Sandi, jawab Livia setelah sekian lama membisu. Toh gue juga akan segera menikah sama Gunawan sesuai keinginan Papa, mungkin ini yang terbaik buat kami berdua, mungkin ini jalan kami untuk berbakti kepada orang tua kita, ucap Livia datar, namun tanpa sadar tangannya meremas pelan cincin emas putih yang melingkari jari manisnya.
Cincin yang diberikan Sandy sebagai tanda pertunangan antara dirinya dan Sandy. Momen yang paling membahagiakan dirinya sepanjang hidupnya. Masa depan yang terlihat sangat cerah waktu itu, kini hancur lebur bagaikan kegelapan abadi. Galif. Gue gak akan pernah ngebiarin lu kawin sama si bajingan Gunawan. You can count on that. Seru Panji. Gue akan jadi orang pertama yang menolak keras rencana gila papa, seru Panji lagi. Papa biar gue yang ngadepin Liv, lanjutnya lagi. Livia hanya mengangguk pelan datar. Livia bagaikan sudah menjadi orang yang tak mempunyai semangat hidup lagi. Dan ini sangat menyakitkan sahabat-sahabatnya. Saat aku melihat Via pingsan, setelah aku selesai bernyanyi, aku berusaha menahan diriku untuk tidak segera turun dan menghampirinya. Butuh usaha yang sangat ekstra untuk menahan diri. Dan saat aku segera turun dari panggung, Gilang tiba-tiba menahan pundakku. Kampret! Cewek lu tuh pingsan di sana, lu mau kabur lagi? Lu tuh cowok apa banci sisan, maki Gilang di hadapan semua orang. Ricky dan rekan-rekan band yang lain, yang tidak mengerti, langsung mendekat untuk membantuku. Kalem Gan, kalem jangan main kasar, ujar Ricky pelan, sementara teman-teman yang lain mengelilingi kami. Dia udah bukan cewek gue Lang, sejak kejadian di Anyer sama di Mall Bay, dia udah bukan cewek gue lagi, seruku pelan tapi penuh keyakinan. Anjing! Serius lu ngomong gitu? Serius lu Jing, Gilang langsung emosi mendengar jawabanku. Tinju Gilang segera melayang hendak memukulku. Namun aku berhasil menghindar dengan melompat kecil ke belakang, sehingga pukulan Gilang hanya menerpa angin belaka. Ricky dan yang lain, termasuk anak-anak band lain, langsung berusaha mencegah Gilang. Dan kesempatan ini langsung aku manfaatkan untuk segera pergi meninggalkan Gilang. Sandy! Bangsat! Pengecut elu, teriak Gilang. Aku hanya terus berlari dengan maksud untuk segera pergi dari kampus ini. Dan tanpa sadar aku sudah berlari melintasi parkiran mobil di sebuah tanah kosong yang luas, di samping kampus. Hingga akhirnya aku berhenti di samping sebuah mobil, dengan nafas yang memburu karena aku berlari sekuat tenaga. Maaf ya Via, semoga kamu bisa bahagia sama Gunawan nantinya. Pikirku. Dan sejak itu, aku pergi ke Pantai Ancol, tempat kencanku pertama kali dengan Via. Kami saat itu sangat bahagia dan saling melengkapi. Tanpa sadar air mataku pun meleleh, menjalari pipiku. Maafin aku Via, aku memang bodoh, makiku dalam hati sambil terseduh, menahan kepedihan hatiku. Sorenya, aku kembali ke kosan lamaku. Aku bertekad untuk membereskan barang-barang pentingku yang perlu kubawa. Aku juga hendak mengambil motorku yang telah lama terparkir di sana. Malam itu, hari sudah menjelang tengah malam, seseorang sedang berjalan pelan mendekati sebuah rumah kosan tempat para mahasiswi maupun mahasiswa ngekos. Persasaan was-was bergejolak di dalam hatinya. Bukan was-was disangka maling, namun was-was bertemu orang yang seharusnya tidak dia temui malam ini. Sampai saat ini keadaan masih berlangsung sesuai rencana dia. Situasi malam itu sungguh sepi karena hari yang sudah hampir berganti. Saat sudah berada di depan pintu kamar yang dulu sangat disenanginya untuk hadir, timbul keraguan untuk terus maju. Perlahan tangannya yang bergetar mulai memasukkan kunci ke lubang kunci di pintu kamar tersebut, kunci yang ia dapatkan pertama kali saat hampir kepergok saat sedang bercumbu di dalam kamar ini. Perlahan pula dia memutar kunci tersebut, berharap suaranya tidak membangunkan sang pemilik yang ia yakini sudah tertidur. Klik, terdengar bunyi rendah suara kunci dibuka. Kemudian dengan perlahan mulai membuka pintunya. Matanya butuh waktu membiasakan diri untuk melihat dalam kegelapan. Dan saat matanya sudah mulai beradaptasi, perhatiannya hanya langsung tertuju ke satu tempat. Ke tempat tidur tempat sang pemilik kamar terlihat sedang meringkuk. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah. Tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada hampa terasa hidupku tanpa dirimu apakah di sana kau rindukan aku. Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku?
Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Alunan lagu milik Ari Lasso tersebut ternyata terus-menerus diputar di HP, yang ia lihat tergeletak di atas meja di samping tempat tidur. Hatinya pedih sekali mendengar lirik lagu tersebut. Tentu saja ia sangat merindukan sang gadis, yang saat ini sedang tertidur meringkuk di atas tempat tidur. Teramat sangat merindukan sang gadis, hingga ia akhirnya bertindak nekat malam ini, hanya untuk melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Perlahan ia masuk ke dalam, dan kemudian menutup pintunya. Ia mendekati dengan hati-hati menuju sang gadis yang sedang tertidur. Dalam tidurnya pun ia menyadari terkadang bergetar dan keluar suara seperti orang yang sedang menangis. Membuat hatinya semakin sakit. Saat sudah berada di sampingnya, tidak ada yang ia lakukan kecuali hanya memandangi wajah sang gadis. Ia memperhatikan guratan-guratan kesedihan yang sangat tampak di wajahnya. Bahkan air matanya pun masih membasahi pipinya yang halus. Secara refleks ia mengambil sapu tangan miliknya untuk kemudian disapukan di sekitar pipinya untuk membersihkan air mata sang gadis. Aku amat sangat mencintaimu Via sayang, makanya aku gak sanggup melihat kamu bersama orang lain kayak kemarin. Bisiknya dalam keheningan. Bulir air matanya pun ikut jatuh menahan perihnya hati. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan bersama orang itu Via. Aku minta maaf aku pergi dari hadapanmu. Kuharap kamu bisa segera ngelupain aku Via. Ia kemudian perlahan mengecup pelan pipi sang gadis. Ia pun kemudian perlahan mulai menjauhi sang gadis untuk keluar meninggalkan sang gadis untuk selamanya. Dan saat ia mengunci pintu kembali, kali ini terdengar bunyi klik yang cukup keras sehingga ia merutuk dalam hati. Sandi! Tiba-tiba terdengar suara dari dalam yang mengagetkannya, sehingga ia segera bergegas meninggalkan rumah yang menjadi kenangan terindah untuknya. Di dalam kamar, sang gadis yang ternyata Livia terbangun secara refleks, saat seperti mendengar suara sesuatu. Dia masih tampak ngos-ngosan sambil matanya melihat sekelilingnya. Tidak terlihat apapun, hanya terdengar alunan lagu milik Ari Lasso yang terus berulang-ulang. Apa aku mimpi jelek lagi ya, Huf, ucapnya perlahan. Saat tangannya bergerak tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang kemudian menarik perhatiannya. Sapu tangan? Perasaan aku tidak tidur sambil bawa sapu tangan, ucapnya pelan, yang kemudian Livia seperti terkejut akan sesuatu, dan kemudian segera berlari untuk menyalakan lampu. Sandi, ini sapu tangan Sandi, aku tahu ini, ujarnya. Sandi di sini. Sandi abis datang ke sini, Livia segera bergegas membuka kunci pintu dan segera berlari keluar. Sandi kamu di mana? Aku tahu kamu datang saan please aku. Mau ketemu kamu, Livia berteriak di tengah keheningan malam. Namun ia tidak melihat apapun juga dan tidak mendengar apapun selain suara hening. Hik. Livia terduduk di tengah jalan dan kembali menangis. Sepasang mata yang memperhatikannya juga ikut menangis melihat sang gadis impiannya terluka batin seperti itu. Namun ia sudah membulatkan tekadnya untuk pergi meninggalkan kehidupan sang gadis. Melakukan hal yang benar. Bab 31. Selama beberapa lama Livia terus menangis di tengah jalan di keheningan malam. Sementara aku terus mengawasi dari balik kegelapan, dengan menahan segala kepedihan hati dan dorongan untuk segera mendekati Livia. Ya Allah! Aku sungguh tidak tega melihat kepedihan hati Livia. What have I done to her? Is what I'm doing, is the right thing to do or I'm just making the stupid mistakes? All I notice is all stupid. Kemudian kulihat Livia mulai beranjak masuk kembali ke kamarnya. Tapi aku tetap menunggu beberapa lama saatnya, sampai aku merasa yakin bahwa Livia sudah mengunci kembali dirinya di dalam kamar. Karena hasratku yang ingin melihat wajahnya dari dekat sekali lagi, aku malah kembali melukai hati wanita yang sangat kucintai, lebih dari diriku sendiri. Saat aku hendak mencapai lokasi persembunyian motorku, tiba-tiba aku merasakan ada pergerakan di belakangku, refleks aku segera berbalik. Bu! Tiba-tiba sebuah pukulan telak menghantam wajahku. Anjir! Sakit banget. Aku segera teringat kejadian waktu aku dikeroyok oleh Aryo dulu. Aku langsung segera bangkit menerima serangan berikutnya, namun serangan itu tidak pernah datang. Orang itu hanya berdiri saja.
Dan sesaat kemudian aku melihat seseorang datang mendekatinya. Melihat postur tubuhnya aku menduga dia seorang wanita. Gue baru tahu selain cemen, ternyata lu emang gak punya hati nurani Jing. Kali ini gak ada teman-teman lu yang bisa ngebantu lu kabur Jing, ujarnya datar namun tegas. Aku mengenali suara itu dan gaya bicaranya. Sangat mengenali. Gilang. Seruku bertanya. Ngapain lu mukul gue? Tanyaku lagi. Lu jahat banget sih San, gue gak nyangka lu tuh bisa sekejam itu sama Livia. Tadi siang lu buat Livia pingsan, sekarang lu biarin Livia nangis sendirian di tengah malam. Lu kenapa jadi jahat gini sih San? Suara seorang wanita yang segera ku kenali suara Mary. Gue udah feeling, lu bakal dateng diam-diam ke sini malam ini, tapi gue gak nyangka lu bisa setega itu, ngebiarin cewek yang udah begitu mati-matian sayang sama lo, cinta mati sama lo, lu biarin dia nangis di tengah jalan di tengah malam buta sendirian. Anjing emang lu, maki Gilang. Sejak kapan sahabat gue bisa jadi orang kejam kayak gini? Gilang terus menceramahiku. Kalau gak ditahan Mary udah gue gaplokin langsung lo tadi, seru Gilang penuh emosi. Aku hanya terdiam membisu menerima semua makian sahabatku Gilang dan Mary. Dan aku pun jatuh terduduk tidak kuat merasakan kepedihan hati mengingat kejadian tadi. Gue memang cowok goblok yang gak pantas buat Livia. GW. Gue gak tahu lagi mesti gimana lang. Gue udah lost segalanya, lost my mind, lost my nerve, lost my hope, isakku putus asa. Dia segalanya buat gue, dan gue gak sanggup melihat dia dinikahin gitu aja sama orang lain, jelasku. Gue pikir dengan gue pergi akan menyelesaikan semua masalah. It's the right thing to do, ucapku lebih lanjut. Bangun lo Jing. Bentak Gilang yang membuatku terkejut. Dia datang menghampiri dan langsung menendang tubuhku hingga terjengkang ke belakang. Gue bilang bangun. Bentaknya sekali lagi. Lu 1 lawan 1 sama gue sekarang, lanjutnya. Aku tidak mengerti apa maksud dia mengajakku bertarung. Belum sempat aku berpikir macam-macam pukulan Gilang telah merangsek ke wajahku sekali lagi. Bu! Au, rasanya tulang pipiku bergeser saking sakitnya. Lan cukup. Aku mulai emosi dipukulin terus. Namun bukan Gilang namanya kalau berhenti di tengah jalan. Kembali sebuah pukulan melayang, namun kali ini aku lebih sigap menghindarinya di saat yang tepat. Gue bilang lu 1 lawan 1 sama gue, bukan kabur-kaburan kayak anjing pengecut, cetusnya membuatku panas. Tatapan mataku pun mulai fokus terhadap pertarungan. Saat sebuah tendangan Gilang kali ini menyerbu, aku sudah siap. Wus, meleset 1 senti tapi udah cukup buatku memberikan serangan balasan. Aku segera maju masuk ke dalam pertahanannya, untuk memberikan 1 pukulan yang biasanya akan membuat orang terjengkang. Namun Gilang bukanlah Aryo. Dengan sigap Gilang menepis pukulanku, menarik tanganku ke belakang, sehingga membuatku terjerambab hendak jatuh ke depan. Tangan yang menarikku tiba-tiba merangset. Di saat terakhir, aku masih bisa menggulingkan tubuhku ke depan menghindari serangannya. Saat kakiku menjejak lagi ke tanah, aku segera memberikan 1 tendangan ke belakang. Gilang segera berputar menghindari tendanganku dan langsung melancarkan pukulan balasan saat kakiku masih melayang. Sesaat pukulan itu hampir mengenai wajahku sekali lagi, aku segera menepisnya ke atas dengan tangan kananku, dan kali ini giliran tanganku yang menangkap tangan Gilang, dan segera kutarik ke belakang. Saat aku menarik, tangan kiriku langsung melancarkan serangan balasan. Namun di saat yang bersamaan ternyata tangan kiri Gilang pun sudah maju menyerang. Bu! Bu! 2 pukulan sama-sama bersarang di wajah masing-masing hingga membuat aku maupun Gilang jatuh terjerembab ke belakang. Anehnya justru aku melihat senyuman Gilang saat aku berhasil memukulnya. Bagus bro, ujarnya sambil bangkit berdiri. Itu artinya lu belum kehilangan nyali lo, lanjutnya. Aku pun segera bangkit berdiri. Lu bisa berjuang saat gue nyerang lu abis-abisan tadi, bahkan lu bisa nyerang balik gue. Ujarnya. So, kenapa lu gak bisa berjuang buat Livia bro? Kenapa lu udah takut duluan sama bokapnya? Tanyanya menohokku. Sebenarnya lu takut sama bokapnya atau lu takut bersaing sama Gunawan? Gilang terus mendesakku. Saat lu udah ngedapetin cinta lo, udah ngedapetin cewek yang benar-benar sayang sama lo perjuangin dong, jangan lu langsung tinggal kabur kalau ada masalah,
Gilang mulai menceramahiku lagi. Lu sendiri yang ngajarin gue buat perjuangin Mary kemarin, kenapa sekarang malah lu sendiri yang lari dari masalah? Tanya Gilang, yang membuatku terdiam tidak mampu menjawab. Cinta bukan terjadi karena rasa memiliki, tapi rasa bahagia saat kita bisa membuat orang yang kita cintai bahagia, lanjutnya. Sekarang gue tanya sama lo, seberapa cinta lu sama Livia? Tanyanya langsung. Gue udah bilangkan tadi, Via itu segalanya buat gue, jawabku. Lu perjuanginlah kalau lu sayang, bukan lu kabur, sergahnya. Lu kasih kebahagiaan buat dia, bukannya lu kasih orang lain buat ngebahagiain dia, lanjutnya. Kalau emang dia segalanya buat lo perjuangin cintanya dengan segala resiko yang ada. Lu prioritasin dia di atas segalanya, masa depan lo, kehidupan lo, kebahagiaan lo, semuanya. Kadang apa yang kita lakukan, atau banyak orang yang memperjuangkan dengan cara yang salah. Tapi intinya mereka berjuang demi apa yang mereka yakini sebagai kebahagiaan mereka, jelas Gilang. Itu baru namanya pengorbanan demi cinta. Itu baru namanya cinta sejati, cetus Gilang yang seakan menyadarkanku. Aku terus merenungkan semua perkataan Gilang dalam hati. Dan tanpa kusadari Mary sudah berdiri di sampingku dan memegang pundakku. Dari yang gue lihat, dan dari yang gue dengar dari Sally, maupun dari Panji kakak Livy. Saat-saat terbahagia Livia adalah saat dia bersama Losan. Ucap Mary pelan. Lu, Livia, Sally, Robi, lu semua udah gue anggap keluarga gue yang paling dekat San. Gue gak pernah merasa senyaman itu dalam sebuah keluarga, selain saat kita sedang bergembira bersama-sama. Bahkan lebih dari keluarga kandung gue San. Itu yang gue rasain. Gue sayang dan perhatian banget sama lu semua, jelas Mary. Livia dan Sally udah gue anggap bagai saudara kandung, dan gue yakin begitu juga mereka nganggap gue, jelas Mary lagi. Jadi gue mohon sama lu, please jangan lu rusak keluarga kita San. Yang lu pertaruhkan di sini bukan cuma kebahagiaan lu sama Livia aja, tapi kebahagiaan kita semua, karena kita semua keluarga, lanjut Mary. Dan yang namanya keluarga, gak akan pernah ninggalin keluarga lainnya dalam kesusahan San. Keluarga itu artinya, susah ataupun senang, selalu kita hadapin sama-sama. We did it together, family forever, jelas Mary lagi. Aku benar-benar goyah mendengar penjelasan mereka semua. Yes right, she's right, so is this me instead I am the one that was wrong? I am not doing the right thing? I agree. Sit. Pengen gue teriak kalau gak inget ini di kampung orang dan tengah malam pula. Sekarang lu pulang dan lu pikirin baik-baik omongan gue sama Mary, ujar Gilang. Kalau lu tetap lari ninggalin Livia, jangan pernah lu sebut gue sahabat lo, ingat itu. Ancamnya lagi. San, lu tahu kan Livy bakal ada manggung di kafe minggu depan, gue minta lu kalau lu anggap gue sebagai bagian dari keluarga lo, please, dateng kasih dukungan buat Livy. Tolong berikan Livy kebahagiaan sekali lagi, ucap Mary penuh perhatian sambil meremas bahuku. Aku langsung jatuh terduduk saat mereka sudah beranjak pergi, sambil memikirkan perkataan mereka, dan apa yang sudah kulakukan terhadap Via. I am doing the right thing? Ito ukti have. Or perhaps iso old fin the true right thing to do. Ito ukti was mature enough, but I guess I'm just still a boy. Stupid, spoiled and childish boy. Entah berapa lama aku terduduk di tanah seperti itu. Aku terus memikirkan semua yang dikatakan Gilang, maupun Mary. Hingga tiba-tiba seseorang telah berdiri di sampingku. Refleks aku melihat ke arahnya, dan langsung membuatku terkejut. Fanny, ujarku penuh pertanyaan melihat Fanny ada di sini. Bahkan yang lebih mengejutkan, aku melihat Fanny sedang menangis. Aku pun bangkit berdiri. Lu kenapa bisa ada di sini, Fan? Tanyaku. Hik, Fanny hanya menangis, dan kemudian langsung memeluk erat diriku. Tangisannya pun langsung pecah. Maafin gue ya San, maafin gue, ujarnya dalam tangisannya. Hah? Maafin lu kenapa? Gue gak ngerti Fan, tanyaku heran melihat sikapnya. Fanny tidak menjawab pertanyaanku. Hanya terus menangis. Dan kemudian, Fanny melepaskan pelukannya saat dia sudah berhasil mengendalikan dirinya, sambil mengusap air matanya. Fanny kemudian menatapku sambil tersenyum.
gue mau kasih lu sesuatu San, sebagai permintaan maaf gue ke lu sama Livia, ujarnya mengejutkanku. Lu mau ngasih apa, Fen? Dan kenapa lu bisa tahu Livia? Tanyaku penuh kebingungan. Malam ini kita pulang dulu San. Besok pagi, lu ikutin gue dari belakang pas gue pergi ya. Lu lihat apa yang terjadi nanti San, jelas Fanny. Kalau bisa lu ajak juga temen lu yang tadi sama ceweknya, biar ada saksi San, ujar Fanny lagi. Ajak Gilang ama Mary? Maksud lu apa sih Fen? Tanyaku masih kebingungan. Besok ya Sandi sayang. Semua akan jelas adanya besok. Jawab Fanny, yang kemudian menarikku untuk segera kembali ke kosan kami. Pagi itu sepasang pria datang ke kosan Livia. Yang satu masih muda, dan yang satu lagi sudah berusia cukup tua. Toh! Liv. Livia, ketuk pria yang masih muda. Toh! Tidak lama terdengar suara mendekati pintu dan suara kunci yang terbuka. Papa? Kak Panji? Serga Livia terkejut akan kedatangan mereka. Namun yang paling terkejut adalah sang ayah saat melihat kondisi putri satu-satunya itu. Wajah Livia sangat pucat dan lusuh. Area matanya terlihat menghitam tanda kekurangan tidur. Kecantikan putrinya memang masih terpancar, namun tidak lagi secerah yang ia kenal. Tidak ada lagi keceriaan dalam wajahnya. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Padahal baru beberapa saat lalu ia menemui putrinya. Ia sungguh tidak mempercayai melihat kondisi putrinya bisa seperti ini hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Livia, kamu sakit nak? Tanya Papa Livia penuh rasa khawatir. Gak kok Pak, Livi baik-baik aja, jawabnya sambil tersenyum kecil. Masuk yuk Pak, masuk ke Panji, ajak Livia. Kamu udah mau berangkat kuliah nak? Tanya papanya. Iya Pak, abis kuliah aku mau latihan lagi sama teman-teman band aku Pak, jawab Livia. Suaranya terdengar lirih dan tidak bersemangat. Aku ada kontrak manggung di kafe minggu depan soalnya Pak, jelasnya lagi. Oh ya Papa mau minum apa? Livi kayaknya masih ada minuman dingin nih, tanya Livia. Gak usah nak, Papa masih belum haus kok, jawab papanya. Gimana kuliah sama band kamu nak? Kamu makin jarang pulang nih nak, tanyanya. Hehe iya nih Pak abis Livi agak sibuk belakangan ini, kuliah sama band masih jalan oke-oke aja kok Pak jangan khawatir deh sama Livi, jawab Livi sambil tersenyum. Walau selalu berusaha tersenyum, orang awam pun akan tahu itu hanyalah senyuman yang mengandung banyak kesedihan. Apalagi ini papa kandung Livia, dan kakak kandung Livia sendiri. Oh ya ada apa nih papa sama kakak datang ke kosan Livi pagi-pagi, tanya Livi langsung. Papa Livia kemudian saling berpandangan dengan Panji. Terus terang, kita di sini mau ngomongin perjodohan lu sama Gunawan Liv, Panji yang menjawab kali ini. Dek. Sesuatu yang Livia ingin hindari akhirnya datang juga. Oh ya Livi terserah papa aja kalau masalah itu Pak. Livi juga udah ketemu sama Gunawan kemarin itu, sesuai permintaan papa, jawab Livia sedatar mungkin. Hah? Papa nyuruh Livia ketemuan sama Gunawan Pak, tanya Panji tidak percaya akan kebodohan papanya ini. Papa bener-bener buta, gak tahu siapa sebenarnya Gunawan, seru Panji. Saat putri papa nanti sudah rusak sama Gunawan, nyesel pun papa udah gak guna Pak, seru Panji lagi. Papa Livia hanya terdiam, sambil menatap wajah putrinya yang seperti tidak ada sinar kehidupan lagi di wajahnya. Pucat dan hampa. Papa Livia kemudian menghela nafasnya sebelum mulai berbicara. Yah, mungkin papa telat kalau mau nanya ini nak. Sebenarnya papa ingin menanyakan langsung pendapat kamu tentang masalah ini nak, tanya Papa Livia. Loh? Bukannya papa udah netepin aku mesti kawin sama Gunawan ya, buat nyelamatin usaha papa? Terus kenapa papa nanya pendapat Livi lagi sekarang pak? Livia berusaha sekuat tenaga menjawab sedatar mungkin. Pertanyaan balik yang menohok sang ayah dengan telak. Tetap aja papa pengen tahu pendapat kamu nak, papa setuju nikahin kamu sama Gunawan, juga karena papa tahu dulu kamu dekat sama dia kan nak, Papa Livia berusaha memberikan jawaban yang meyakinkan. Sebenarnya itu kan dulu pak, kenapa papa gak pernah tanya, kalau Livi dekat sama siapa sekarang? Tanya Livia lagi, yang akan membuat sang ayah semakin sulit menjawabnya. Papa pikir,
Karena kamu lagi sibuk sama kuliah dan band kamu lagi single. Papa Livia terlihat gelagapan menjawab pertanyaan Livia. Udahlah Pak. Kalau Papa minta aku nikah sama Gunawan, biar perusahaan Papa bisa selamat. Livia akan jalanin buat Papa. Ini bakti aku sebagai anak ke Papa. Lagian Livia juga udah gak punya masa depan kok. Tunangan Livia udah pergi, sesuai keinginan Papa kan? Jawab Livia tanpa ekspresi, yang justru semakin menyakitkan hati Papa Livia, yang mendengarnya. Papa benar-benar minta maaf sama kamu Liv, udah bikin kamu menderita. Papa seharusnya kasih kamu jalan buat dapetin kebahagiaan kamu, ujar Papa Livia. Suasana pun menjadi hening hingga beberapa lama. Ya sudahlah kalau gitu Papa pergi dulu ya, takut Papa bikin kamu telat kuliahnya, ujar Papa Liva. Livia hanya memandangi ayahnya dengan penuh senyuman. Ya udah kalau gitu Papa sama Kakak hati-hati di jalan ya, jawab Livia kemudian mengantarkan mereka ke depan pintu. Kemudian mencium tangan Papa dan kakaknya. Oh ya Liv, lu kapan manggung di cafenya? Tanya Panji. Kak Panji mau dateng? Minggu depan Kak, awas ya kalau gak dateng, ancam Livia. Papa sama Mama dateng juga dong, bujuk Livia kepada Papa. Ya Papa lihat dulu ya sayang, tapi Papa usahain ya, jawab Papanya. SIP deh hihi, Livia tersenyum mendengar jawaban Papanya. Dan mereka pun kemudian berjalan ke arah mobil yang membawa mereka datang. Inikah yang Papa mau? Papa lihat anak Papa kayak gimana kan sekarang? Panji bertanya saat mereka sudah berada di mobil dan akan segera beranjak. Apa menurut Papa Livi bahagia sama pernikahan yang Papa atur? Tanyanya lebih lanjut. Panji tahu Pak, Papa lakuin itu buat nyelamatin perusahaan yang udah Papa rintis dari awal Pak, ujar Panji. Panji ngerti itu semua juga untuk keluarga kita Pak, jelas Panji. Tapi bukankah kewajiban orang tua untuk memastikan kebahagiaan anaknya Pak? Panji bertanya, yang justru membuat Papanya terdiam. Apa Papa harus banget yang ngorbanin kebahagiaan putri Papa satu-satunya, demi perusahaan Papa? Demi impian Papa? Demi harapan Papa? Tanpa menanyakan dulu apa sebenarnya impian dan harapan anak Papa, Panji terus mendesak Papanya. Apa harapan aku sama Livi gak penting Pak dibanding perusahaan Papa? Panji terus mencecar pertanyaan demi pertanyaan kepada Papanya. Apa menurut Papa, ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan Pak? Inikah kebahagiaan yang Papa inginkan untuk keluarga Papa? Tanya Panji dengan emosi. Sang Papa pun hanya terus terdiam sambil berusaha keras berpikir akan sesuatu. Please Pak. Panji mohon Pak, tolong jangan rusak mimpi dan impian Livi Pak. Kita usahain sama-sama ngatasin masalah perusahaan Pak, ujar Panji memelas. Tolong Pak, Panji mohon sama Papa, jangan rusak kehidupan putri Papa satu-satunya, desak Panji. Pak, let's do the right thing this time Pak, so many mess, to do what's right, we have to keep steady, and give up the thing we want the most, ever our dream Pak. Livia lebih besar dibanding perusahaan manapun Pak, jelas Panji. Raut wajah sang Papa pun akhirnya mulai menangis, mendengar ceramah dan penjelasan yang diberikan putra sulungnya itu. Dalam hati dia bangga sekali, memiliki seorang putra yang bertanggung jawab, bahkan mengingatkan dirinya saat ia sedang salah jalan. Mata-mata. Bab 32. Pagi itu sesuai permintaan Fanny, yang sampai sekarang masih belum kemengerti, apa tujuan dan maksudnya. Aku sudah siap untuk berangkat. Aku bahkan sudah menghubungi Gilang untuk bertemu di tempat yang kami sepakati bersama. Fanny masuk ke kamarku setelah mengetuk pintunya. Fanny hanya menatapku sambil tersenyum lembut. Tingkah laku Fanny sangat aneh bagiku belakangan ini. Lu sudah siap San? Tanya Fanny lembut. Yap. Gue dah siap Fan. Kita mau kemana sih? Apa tujuan lu Fan? Tanyaku dengan tatapan penuh selidik. Hehehe, gak usah curiga dulu ah. Gue ngelakuin ini buat lu Koksan, jawabnya sambil mendekatiku, dan kemudian memelukku erat sekali. Fan lu, gak mancing-mancing lagi kan? Tanyaku sambil garuk-garuk kepala. Fanny hanya mengangkat kepalanya, sambil menatapku dan tersenyum lembut. Damn, she is so beautiful. Pikirku. Hais, apa sih? Kenapa gue jadi mikirin dia cantik sih, tapi emang beneran cantik sih. Lu mau gue mancing-mancing lu lagi?
Lu mau lihat gue telanjang lagi San? Tanya Fanny sambil menggesek-gesekan gunung kenyalnya. Hahaha, muka lu tuh lucu kalau lagi bingung San. Tiba-tiba Fanny tertawa keras, melihatku salting. Sialan. Aku hanya bisa garuk-garuk kepala sambil tersenyum. Tersenyum miris. Hehe, Gasan, gue gak mancing-mancing, kecuali lu yang minta gue nakal, gue gak akan pernah bertingkah nakal lagi ama siapapun San. Ujar Fanny lembut sekali. Heh, kalau gue yang minta. Buset, serem bener nih, ujarku rada geer sambil garuk-garuk kepala. Yuk kita jalan. Kita mesti ketemuan dulu kan sama temen lu itu, ujar Fanny lagi tiba-tiba. Fanny kemudian menarik tanganku untuk pergi ke tempat pertemuan kami dengan Gilang dan Mary. Si Sandi kenapa yang ngajak kita ketemuan di sini yang? Tanya Mary. Mary dan Gilang tampaknya sudah berada di lokasi pertemuan. No idea. Mungkin dia udah mikirin apa yang kita bilang semalam Mer. Jawab Gilang. Bagus kalau Sandi bisa ngerubah pikiran dan bisa balik lagi sama Livia, seru Mary. Kita udah bela-belain gak kuliah, kalau sampai buang-buang waktu, gue gibeng si Sandi, cetus Gilang. Tak lama, aku dan Fanny pun tiba di lokasi. Gilang dan Mary menatap tajam ke arah Fanny. Sementara Fanny tampak rileks dan santai, sambil menggandeng tanganku. Ini maksud lu ngajak gue ketemuan San, cuma mau ngasih lihat ke kita, kalau lu udah jadian sama dia, ketus Gilang. Sementara Mary pun kelihatan tidak senang melihat kami datang sambil bergandengan tangan. Fanny kemudian maju, mendekati ke arah Gilang, dan mengulurkan tangannya. Gue Fanny, lu pasti Gilang ya, Fanny memperkenalkan dirinya. Sedikit lama, Gilang agak ragu untuk menyalami Fanny. Namun akhirnya, Gilang pun mengangkat tangannya dan bersalaman dengan Fanny. Gilang, ujar Gilang acuh. Fanny pun kemudian juga menyalami Mary untuk berkenalan. Kasih tahu tujuan gue ngajak ketemuan. Tolong lu orang jangan nyela dulu sampai gue selesain penjelasan gue. Ujar Fanny. Gue ada transaksi bisnis sama seseorang kenalan lu, ya mungkin seseorang yang lu tahu lebih tepatnya, lanjut Fanny. Gue minta lu bertiga ngikutin gue dari belakang, tanpa ketahuan siapapun, terutama sama orang yang akan gue temuin, jelas Fanny. San nanti pas gue udah ketemuan sama orang itu, gue minta lu rekam jelas pakai HP lu, kalau bisa apa yang bakal gue omongin juga kerekam dengan jelas. Jadi mungkin lu perlu deket-deket gue dan dia, tapi jangan sampai ketahuan, oke? Fanny memastikan kepada kami, bahwa kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Buat apa Fanny direkam? Emang lu mau ketemu siapa? Tanyaku penasaran. HSSS. Sandi, gue udah bilang jangan nyela, udah deh, cetus Fanny yang membuatku diam sambil garuk-garuk kepala. Satu hal yang paling penting, gue mesti pesenin sama lu orang, terutama lu Sandi, ama Gilang, ujar Fanny dengan wajah serius. Apapun yang lu lihat nanti, apapun yang lu denger nanti, lu semua harus bisa nahan diri, jangan ikutin emosi, jangan sampai ketahuan pokoknya. Ini penting banget, demi keselamatan Livia. Kalau semua sudah selesai, baru lu semua boleh marah dan mukulin gue. Jelas Fanny yang membuat kami menjadi semakin bingung. Oke, apa ada yang kurang paham dari yang gue bilang tadi? Tanya Fanny kepada kami. Dan saat kami semua menggeleng, maka Fanny pun kembali mendekatiku. Kalau rencana ini berhasil, lu bakal tahu semua yang jadi pertanyaan buat lu San, ujar Fanny kepadaku sambil tersenyum. Dan kemudian, Fanny pun segera pergi dengan menaiki sebuah taksi. Sementara aku dan Gilang serta Mary, mengikuti taksi itu jauh di belakang menggunakan motor kami, namun tidak sampai kehilangan jejak. Taksi itu sepertinya mengarah ke daerah utara Jakarta. Kami terus mengikuti taksi tersebut, yang tampaknya sengaja tidak masuk ke dalam tol dalam kota, agar kami bisa mengikutinya. Taksi tersebut akhirnya masuk ke sebuah mall.
Kami pun segera masuk ke area parkiran motor untuk memarkir motor-motor kami, dan segera bergegas menuju pintu masuk tempat Fanny turun dari taksi. Kami melihat Fanny sedang menunggu kedatangan kami. Dan setelah ia melihat kami dari kejauhan, Fanny pun langsung berjalan masuk ke dalam mall. Tak berapa jauh, Fanny tampak turun ke basement melalui tangga jalan, bukan melalui lift. Kami pun dengan hati-hati terus mengikuti Fanny. Di basement, Fanny tampak menghitung no parkiran. Tampaknya ini merupakan tempat pertemuan mereka. Dan akhirnya, Fanny tampak berhenti di depan sebuah mobil BMW seri terbaru berwarna silver. Dan kemudian kami melihat seorang pria turun dari dalam mobil tersebut. Kami segera bergegas mendekati mereka, dengan jalan memutari hingga nantinya tepat berada di belakang mereka. Saat sudah mendekati mereka, kami bahkan sampai harus merangkak, agar tidak kelihatan oleh mereka. Untung saat itu sedang tidak ada orang, terutama satpam. Kalau tidak, mungkin kami disangka maling mobil. Mungkin karena ini masih belum terlalu siang, jadi belum banyak pengunjung yang datang. Dan akhirnya kami tiba di mobil yang terparkir, kami sengaja mengambil jarak, selisih 2 mobil dari BMW tersebut. Gunawan. Seruku dalam hati, saat melihat pria yang turun dari BMW tersebut adalah Gunawan. Aku menatap wajah Gilang dan Mary, yang sama terkejutnya denganku. Mau apa Fanny ketemu sama Gunawan? Apa hubungan mereka sebenarnya? Pertanyaanku begitu banyak di dalam pikiranku. Tugas gue udah selesai Gan, mana bayaran gue? Tanya Fanny sambil mengulurkan tangan ke arah Gunawan. Bayaran? Bayaran buat apa? Pikirku. Pertanyaan belum terjawab malah timbul pertanyaan baru. Hehehe, lu emang hebat Fan. Momen waktu lu giring si Sandi masuk ke resto, pas banget sama gue lagi nyium Livia kemarin, jawab Gunawan. Anjing, jadi itu emang udah rencana Gunawan. Jadi si Fanny merupakan anteknya Gunawan. Bangsat. Gue emang tolol, gampang banget masuk jebakan si Gunawan. Aku geram sekali. Hingga sebuah tangan halus menyentuh tanganku. Mary menggelengkan kepala. Maksudnya agar aku jangan sampai jadi emosi. Gilang sedang merekam setiap pembicaraan mereka. Sekarang mereka udah putuskan, tanya Gunawan kepada Fanny. Yap, kemarin si Sandi nyanyi di depan Livia, maksudnya buat mutusin si Livia pakai lagu. Dan yang gue denger, tuh anak mau keluar negeri, mau sekolah di sana, jelas Fanny. Hahaha, bagus-bagus, mampus aja sekalian. Jadi sekarang si goblok udah gak ada. Gue udah gak punya hambatan lagi buat dapetin Livia, seru Gunawan sambil tertawa. Lu mau kawinin emang si Livia kan? Lu mana pernah bisa setia sama satu cewek sih? Tanya Fanny santai. Hehehe, mana mungkin fan gue betah sama satu cewek doang. Livia tuh gak beda sama lu, dan sama cewek-cewek gue yang lain. Abis puas gue pake, ya udah gue cari lagi cewek lain. Dia mau pergi ya silahkan, yang penting udah abis gue pake dulu badannya, hahaha, Gunawan tertawa membeberkan rencana busuknya. Aku dan Gilang, jika tidak dipesan oleh Fanny, sudah langsung merangsek maju untuk menghajar Gunawan. Mary tetap terus mengawasi kami. Takut kami kelepasan emosinya. Lu emang bangsat Gan. Dulu gue goblok banget bisa jatuh ke pelukan lo, seru Fanny emosi. Lu tuh special Fan, selain Mickey lu tuh enak banget buat gue pake. Lu tuh berguna banget buat gue. Lu punya utang sama gue, jadi gue bisa manfaatin lu buat ngelayanin rekan bisnis gue, atau buat ngejatohin saingan gue. Kayak yang sukses lu lakuin ke si Sandi orang tolol. Hehehe. Ujar Gunawan tidak henti tertawa puas. Bokapnya Livia, punya hutang sama bokap gue, jadi gue emang udah rencana bakal gue jual si Livia ke rekan-rekan bisnis gue, kalau udah abis gue pakai sampai gue puas. Lumayan barang bagus kayak Livia, pasti bisa gue jual mahal kan, hahaha. Jelas Gunawan tidak menyadari bahwa kami sedang merekam semua pembicaraannya. Mary berusaha mati-matian menahanku agar tidak lompat keluar untuk menghabisi Gunawan. Tapi sekarang gue udah gak punya utang sama lu. Udah lunas. Terus mana bayaran gue yang lu janjiin, tagih Fanny sambil menyodorkan tangannya. Sebelum gue bayar, gimana kalau kita ML dulu di mobil Fan? Kayak dulu waktu kita lagi nakal-nakalnya, ujar Gunawan menggoda Fanny, sambil mengeluskan tangannya ke tubuh Fanny.
Heh sorry Gan, gue udah gak niat email sama lo atau sama siapapun selain calon suami gue tar. Duit gue aja sini, jawab Fanny ketus. Anjing. Lonte banyak tingkah lu, maki Gunawan emosi saat keinginannya ditolak mentah-mentah oleh Fanny. Terserah, yang penting tugas gue selesai dengan sukses. Sandi udah gue bikin pisah sama Livia. Utang gue juga udah lunas sesuai yang kesepakatan. Sekarang gue minta lu penuhin janji lu, mau kasih gue 10 juta, pinta Fanny sambil mengulurkan tangan. Gunawan yang kesal langsung mengeluarkan amplop coklat dari dalam kantung celananya. Setelah menghitung singkat, Fanny pun berlalu hendak meninggalkan Gunawan. Bra! Namun tiba-tiba tubuh Fanny ditangkap oleh Gunawan, kemudian didorong ke arah kap mobil yang sedang parkir. Tubuh Fanny didorong hingga telungkup di atas kap mobil, sementara tangan Gunawan yang lain berusaha menurunkan celana jeans Fanny. Bangsat, jangan sampai gue teriak Gan, maki Fanny, menyadari dirinya akan diperkosa Gunawan. Aku langsung hendak menolong Fanny, namun kembali tangan Mary menahan tubuhku. Gilang pun juga sudah geram sekali, namun menyadari Via mungkin bisa berada dalam bahaya, bila sampai kami ketahuan sedang mengintip, maka Gilang berusaha menahan dirinya. Tangan Gunawan sudah berhasil menurunkan celana jeans dan celana dalam Fanny hingga di bawah pantat Fanny yang putih dan mulus. Namun di saat Gunawan hendak membuka celananya, pegangan Fanny sedikit terlepas, sehingga secepat kilat Fanny langsung menendang kemaluan Gunawan. Bu! Adau! Teriak Gunawan, jatuh berkelojotan, saat kemaluannya ditendang oleh sepatu hak Fanny. Anjing! Lonte bangsat, maki Gunawan. Sementara Fanny langsung menaikkan celananya, dan langsung meninggalkan Gunawan sambil menangis. Kami pun segera meninggalkan lokasi sambil merunduk, hingga agak jauh dan tidak terlihat lagi dari arah Gunawan, baru kami berjalan normal. Aku segera berlari mengejar Fanny. Fanny ternyata berlari ke parkiran motor, tempat kami memarkir motor kami. Dia sedang menangis pelan di pojok parkiran motor. Saat aku melihatnya, aku segera menghampirinya, diikuti oleh Gilang dan Mary. Fanny segera menghentikan tangisnya, dan mengusap air matanya saat melihat aku sudah berada di sampingnya. Kita cari tempat yuk. Biar gue ceritain semuanya sama lu orang, ujar Fanny saat Gilang dan Mary juga tiba di dekat kami. Aku hanya mengangguk pelan, menyetujui rencana Fanny. Kami kemudian keluar dari mal, dan pergi ke kafe-kafe yang terlihat tidak terlalu ramai. Dan setelah kami menemukan tempat yang kira-kira cocok, maka kami segera memarkirkan kendaraan kami. Sekarang lu udah tahu kan, kalau gue sama jahatnya sama si Gunawan, ujar Fanny pelan sambil menunduk, saat kami sedang menunggu pesanan kami datang. Gue udah manfaatin lusan, sesuai perintah Gunawan, biar lu pisah sama Livia. Jelasnya masih terus menunduk, tidak berani menatapku. Berarti, waktu kita pertama kali ketemu, waktu lu mau diperkosa sama orang-orang itu, belum selesai aku mengucapkan kalimatku, Fanny langsung memotong ucapanku. Mereka semua orang-orang yang dibayar Gunawan, cuma buat sandiwara doang. Termasuk waktu lu mancing-mancing gue buat itu, kali ini aku memang tidak menyelesaikan kalimatku, karena aku yakin, Fanny mengerti yang ku maksud. Fanny mengangguk pelan, mengiyakan dugaanku, Gunawan pengen bikin foto lu lagi sama gue. Ngelakuin itu, biar dia bisa ngejelekin lu ke Livia. Gilang dan Mary yang terus menyimak Fanny bercerita menjadi terkejut mendengarnya. Woi, maksud lu ngegodain Sandi buat ML? Tanya Gilang langsung, sehingga membuat wajah Fanny sedikit memerah sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Gak usah tuh tepoin kali nanyanya Lang, ketus Mary sambil menyikut pinggang Gilang. Ya udah lu terusin aja Fan cerita lu, ujar Sandi merasa tidak enak terhadap Fanny. Gak apa-apa Mer, gue emang lontenya Gunawan kok, gue gak bisa menghindar dari kenyataan itu, jawab Fanny sambil menunduk. Mungkin dulu Fan, bukan sekarang, setelah apa yang gue lihat, lu bukan lagi, wanita yang terzolimi sama Gunawan, Mary mengucapkannya dengan hati-hati. Hal yang membuat Fanny tersenyum lebar ke arahnya, seakan mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Yah, pokoknya lusan, berhasil ngegagalin banyak rencana Gunawan tanpa lu sadarin, sampai akhirnya Gunawan bikin rencana, buat ngejebak lu lagi kayak waktu di Anyer. Gue disuruh bawa lu ke restoran itu, biar lu bisa ngeliat pas Livia lagi dikerjain sama Gunawan, kayak waktu di Anyer dulu itu, jelas Fanny.
Ya awalnya gue nolak buat ikutin rencana dia, tapi dia ngejaminin utang gue bakal dilunasin kalau gue sukses bawa lu ke sana. Dan, ya emang rencana itu berakhir sukses, bikin lu sama Livia kembali semakin salah paham, lanjut penjelasan Fanny. Ya itulah gue San, lu kalau mau marah atau gamparin gue rela kok. Karena gue emang salah udah bikin lu sama Livia salah paham, Fanny kembali menunduk, seakan menanti hukuman dariku. Suasana menjadi hening setelah Fanny bercerita. Terus kenapa lu kasih tahu gue sekarang Fan, kan misi lu saat ini udah sukses buat misahin gue sama Via, ucapku datar. Terus terang aku merasa kesal sekali. Bukan kepada Fanny, tapi kepada kepolosan dan ketololanku sendiri. Karena lu berdua ngingetin gue sama diri gue sendiri dan mantan gue San, ucapnya sambil tersenyum. Bukan mantan lu yang lu bilang selingkuh itu, tanyaku ingin memastikan kebohongan Fanny. Fanny hanya menggelengkan kepalanya, bukan San, itu cuma karangan gue doang buat deketin lu. Cowok gue, udah almarhum San. Jawab Fanny menahan kepedihan hati. Jawaban yang mengejutkan kami semua. Apa cuma karena itu lu tiba-tiba ngebongkar rahasia lu ke gue gini? Tanyaku. Aku menjadi lebih waspada sekarang setelah kena tipu mentah-mentah selama ini. Kesal karena merasa dipermainkan. Awalnya gue gak peduli San mesti ngejebak lu ke dalam rencananya Gunawan. Selain karena gue punya utang, gue juga ngerasa udah gak ada harga diri lagi, karena status gue yang lontennya Gunawan. Jawab Fanny. Tapi setelah sebulan lebih kita sama-sama di kosan, terutama saat lu bisa nahan diri gak kegoda sama godaan gue, padahal gue udah gak pakai baju sama sekali. Gue jadi salut sama lu San. Tanpa sadar gue jadi inget sama mantan gue yang punya sifat setia sama kayak lu, lanjut Fanny. Selama gue jadi nakal, gue gak pernah nemuin satupun cowok yang bisa tahan lihat gue telanjang bulet. Tapi lu bisa dengan gampangnya nolak gue San. Bahkan setelah gue kasih obat. Perangsang pun lu tetap gak kegoda buat make gue San, puji Fanny kepadaku sambil tersenyum. Sedangkan Gilang yang terkejut, hingga mulutnya tanpa sadar menganga. Hais, pantesan tiba-tiba gue pengen banget waktu itu. Ternyata bener lu masukin obat perangsang ke nasi padang gue, seruku memotong ceritanya. Iya, Gunawan yang nyuruh. Maafin gue ya San. Tapi emang badan gue gak menarik banget ya San. Lu sampai kabur gitu, padahal gue udah usaha maksimal ngegoda lu, udah tanpa busana ria, pakai ngangkang depan muka lu, tapi lu kok gak bereaksi sih? Kok gue jadi gak pede banget setelah lu tolak gitu, ujar Fanny cemberut. Hah? Seriously? Lu ngebahas ginian di depan Gilang ama Mary? Tanyaku dengan wajah yang memerah, sementara Gilang dan Mary tertawa terbahak-bahak. Wahahaha. Sandi, tenang aja Fan, gue yakin bukan karena body lu yang gak seksi, tapi entah temen gue ini maho sejati atau emang tolo sejati, seru Gilang sambil tertawa, sementara Mary tertawa sambil menutup mulutnya. Sialaan, lagi serius gini, bisa-bisanya si gondrong nemu bahan celaan, rutukku dalam hati. Ya tapi untungnya lu tuh mahosan, jadi rencana Gunawan kan gak berhasil, hahaha, ujar Gilang lagi masih mengejakku. Itu namanya laki-laki setia Lang, kalau aku sih bangga banget punya cowok yang bisa nahan godaan kayak Sandi, seru Mary berusaha menghentikan tawa Gilang. Iya ya. Tapi kok lu juga ikutan ketawa sih Mer, hahaha. Ujar Gilang, sedang Mary berusaha mati-matian menahan ketawanya. Woi, stop, seruku sambil mengangkat 5 jariku ke depan muka Gilang. Fanny pun juga ikut tertawa pelan. Fan lanjut, seruku ke Fanny agar melanjutkan lagi ceritanya. Tapi lu kan belum jawab pertanyaan gue San, emang badan gue gak seksi lagi ya? Tanya Fanny dengan mimik imut gitu. Alas, apaan sih nih cewek? Oke, lu cantik, lu tuh seksi banget Fan, toket lu mengkel banget, itu loh dah kayak anak perawan. Siapapun pasti kegoda Fan sama lu, apalagi kalau udah pose Miss V yang merah merkah gitu. Cuma waktu itu gue keinget sama janji gue ke Livia aja, makanya gue mati-matian nahan si pisang gantung biar gak keluar sangkar. Puas, jawabku dengan penjelasan detil dalam satu tarikan nafas. Maksudku tadi cuma asal ngomong biar Fanny bisa melanjutkan cerita, namun... Ya ampun. Sandi, gak perlu sampai ngedetil gitu kali, kok lu bilangin semua gitu sih, malu tau gue, seru Fanny sambil menutup wajahnya.
Wahahaha. Muke gile Mang Lusan, Gilang dan Mary tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasanku yang mendetil. Salut, salut, salut gue sama Lusan, salut ini yang namanya ketololan membawa berkah wahahaha, kembali Gilang tertawa terpingkal-pingkal. Ya ampun saan lu tuh kagak berubah-berubah juga, ujar Mary sambil menggelengkan kepalanya. Aku pun hanya tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Ampun dah, untung gak kedengeran Livia nih. Pikirku. Udah puas ketawanya? Lu juga udah puas belum sama penjelasan gue, Fen? Tanyaku, saat mereka sudah mulai tenang kembali. Tahu ah, ujar Fanny sewot, namun bibirnya masih sedikit tertawa. Ya udah, pokoknya, setelah lu bisa nahan godaan dari gue jadi keinget sama mantan gue yang udah wafat. Gue jadi bener-bener kangen banget, tapi juga nyesel banget karena gue sekarang udah kotor banget, beda sama waktu dulu gue jadi cewek dia. Fanny lanjut bercerita. Terus karena gue penasaran, si Gunawan ngebet banget sama Livia, akhirnya gue mutusin buat survei si Livia. Gue ikutin kehidupan dia sehari-hari. Gue bisa lihat kalau dia tuh kangen banget sama Lusan. Semakin lama gue ikutin, semakin lama gue jadi keinget sama cowok gue. Karena gue pun dulu hampir persis seperti Livia rasa sayangnya yang mendalam, jelas Fanny. Sementara kami kembali serius menyimak cerita Fanny. Puncaknya pas Livia pingsan habis lu nyanyi San. Gue bener-bener gak tega misahin lu. Apalagi pas gue gak sengaja liat lu dateng malam-malam ke rumah Livia, terus lu biarin Livia nangis di tengah jalan gitu, sampai lu tarung sama Gilang. Gue makin gak tega sama Livia, tapi gue juga jadi makin sayang sama Lusan. Lu beda dari cowok-cowok yang lain kecuali almarhum cowok gue, lanjut Fanny sambil menatapku. Tunggu dulu, lu bilang lu gak sengaja lihat Sandi dateng? Berarti lu udah di kosan Livia dong? Kok gue bisa gak lihat lu ya? Tanya Gilang heran. Ya sehabis pentas itu, pas gue lihat Livia pingsan. Gue udah mutusin bahwa gue bakalan bantuin lu biar lu bisa sama Livia lagi. Buat nebus segala kesalahan gue San. Gue pengen jagain Livia. Jadi gue ikutin Livia sampai dia balik ke kosan. Gue sempat nunggu beberapa lama, gak tahu kenapa gue. Kuatir aja Gunawan nyamperin Livia, manfaatin kondisi Livia yang lagi drop. Jadi gue nunggu sambil lihat situasi, gue malah ngeliat Sandi dateng malam-malam. Jelas Fanny penuh tekad. Mungkin karena gue ngawasin dari jarak yang cukup jauh, dan lu juga gak kenal gue kan sebelumnya, jadi mungkin aja lu gak nyadar lang. Jelas Fanny lagi. Jadi San, gue mohon sama lu San, please lu batalin rencana lu yang ingin pergi keluar. Lu jangan tinggalin Livia sendiri lagi San. Lu jangan biarin Livia kejeblos kayak gue. Cukup gue aja yang dijadiin proyek sama si Gunawan, jangan sampai Livia kena jadi korban juga. Fanny memohon kepadaku sambil memegang erat tanganku. Livia butuh kehadiran lu San, begitu juga lu, gue lihat baru ada semangat kalau ada Livia di dekat lu. Lu berdua tuh saling membutuhkan, lanjut Fanny dengan serius memohon kepadaku. Aku termenung memikirkan semua perkataan Fanny, juga perkataan Gilang dan Mary semalam. Sementara Gilang dan Mary menatap tajam kepadaku. Seakan menunggu apa keputusanku. Lang, lu udah rekamkan tadi apa yang diomongin Gunawan? Lu kasih itu ke keluarga Livia, ke papanya, biar mata papanya kebuka, seberapa bejatnya Gunawan. Bisa hancur masa depan Livia, ujar Fanny kepada Gilang kemudian. Gue jamin Fen, usaha lu gak bakal sia-sia kali ini Fen. Gue pastiin keluarga Livia, terutama bokapnya, ngeliat langsung video ini. Biar bokapnya batalin kesepakatan gila itu, janji Gilang kepada Fanny. Fanny pun mengangguk dan tersenyum tulus kepada Gilang. Andai dulu gue punya teman-teman kayak lu orang, gue gak bakal kejeblos sama si Gunawan, ujar Fanny lirih, menyesali keadaannya. Tangan Mary langsung mengusap-usap punggung Fanny, untuk memberikan semangat kepadanya. Terus gimana lu bisa kena sama akal bulu si Gunawan? Kali ini Gilang ikut bertanya. Sorry kalau gue tanya Fen, kalau lu gak mau jawab juga gak apa-apa kok, lanjut Gilang takut membuat Fanny tersinggung atau bersedih kembali. Gak apa-apa Lang. Setelah apa yang udah gue lakuin ke Sandi sama Livia, lu semua berhak tahu apapun tentang gue. Gue mau bantu lu apa aja biar Sandi sama Livia bisa bersama lagi. Jawab Fanny. Ceritanya bakalan panjang nih, hehe.
Fendi tertawa lirih saat akan bercerita. Bersambung.